Dan pesan saya satu, kalau sudah jadi lektor, jadilah itu menjadi bekal untuk merasul. Kalau di lingkungan, kalau di komunitas, coba skill yang sudah kita miliki menjadi lektor itu juga kalau di lingkungan atau kelompok pendalaman apapun, coba dibagikan. Anggota baru Lektor Paroki Kristus Raja Surabaya telah dilantik dan mendapat berkat dari Romo Pendamping Romo Prasetyono CM. Sementara itu, Romo Kepala Paroki Romo Hardo Iswanto CM menyampaikan pesannya kepada anggota Lektor untuk bisa membagikan keahliannya. Pelantikan anggota baru petugas lektor di Paroki Kristus Raja berlangsung pada misa hari Minggu 29 September 2024. Romo Immanuel Prasetyono CM selaku Romo Pendamping memimpin berlangsungnya acara pelantikan serta memberikan berkat dan secara simbolis menyerahkan Alkitab sebagai bentuk disahkannya para anggota untuk siap bertugas dalam pelayanan. Sementara, seluruh petugas lektor yang hadir mengucapkan kembali janji pelayanan mereka sebagai anggota. Berikut cuplikan proses pelantikan. Agar sesudah pelantikan ini, mereka dapat mewartakan sabda Tuhan dengan hati yang mantap. Para calon lektor yang dipanggil namanya harap berdiri di tempat. Calon lektor Cecilia Dewi Kristina, Elizabeth Jessica Andraneta, Maria Sisilia Mulyawati, Stefanus Chandra Setia Budi, Theodosia Maria Josepa Nina. Yang terhormat Romo Pendamping Liturgi, inilah calon lektor yang telah diusulkan umat di Paroki Kristus Raja ini. Dengan rendah hati, sudilah Romo melantik mereka menjadi lektor. Tahukah saudara apakah mereka ini layak? Berdasarkan kesaksian umat dan Dewan Pastoral Paroki yang menyetujui pengajuan mereka, saya berani memberi kesaksian bahwa mereka ini layak. Dengan pertolongan Allah dan penyelamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan meneguhkan saudara-saudari kita ini menjadi lektor. Syukur kepada Allah. Perwakilan dari lektor baru saya persilakan naik, secara simbolis akan diterimakan kitab suci. Saudara-saudari para lektor baru, terimalah kitab suci ini sebagai lambang tugas dan pelayanan Anda sekalian. Wartakanlah sabda Allah yang tertera di dalamnya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap hidup dan perbuatan Anda sekalian. Semoga bacaan dan pewartaan saudara sungguh bermanfaat bagi iman umat. Maka laksanakanlah tugas ini dengan setia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Ibu saudara-saudari, kita telah menyaksikan bersama upacara pelantikan lektor dan pembaharuan janji. Jadi Siska ini juara 1 lomba apa dan bagaimana? Siska boleh cerita dikit. Lomba apa sih kemarin? Saya kemarin mengikuti lomba lektor sekeuskupan Surabaya yang diadakan oleh para frater dari STPD. Betul. Dari 32 peserta di babak penyisihan, kemarin diambil 10 peserta untuk babak final dan diambil 3 pemenang juara. Saat ini saya sedang bersama Kak Siska dan juga Kak Edwina. Kak Siska ini adalah salah satu peserta yang menjuarai lomba lektor yang diadakan sekeuskupan ya Kak, benar ya? Betul. Ya mungkin Kakak bisa menceritakan gimana sih persiapannya dan juga gimana perasaannya mengikuti lomba tersebut. Terima kasih. Jadi lomba yang diadakan adalah lomba sekeuskupan Surabaya untuk lomba lektor dan juga pemazmur. Dan itu untuk lomba lektor sendiri diikuti di babak penyisihan sebanyak 32 peserta. Kemudian diambil 10 finalis untuk masuk ke grand final dan diambil 3 pemenang. Dan suasana pada saat itu mungkin banyak yang tegang ya, termasuk saya sendiri karena ya suasananya mendukung memang untuk tegang gitu loh. Jadi tidak terpungkiri memang rasa deg-degan, khawatir, takut salah dan lain sebagainya. Tapi selama menuju hari H itu didampingi oleh Kak Wina, didampingi Bu Wahyu, didampingi Mbak Okta. Sebenarnya ada Romo Pras tapi beliaunya tidak bisa dan saya diberi masukan, dilatih secara baik bagaimana untuk membaca bacaan tersebut itu dengan baik, dengan rileks, dengan santai, dengan apa adanya gitu. Dan puji Tuhan banget menjadi pemenang juara 1 dan nantinya bisa menginspirasi teman-teman lektor yang dilantik pada hari ini menjadi lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan melalui sabdanya untuk sesama. Begitu. Ya kan tadi udah dijelaskan Kak Edwina ini juga membantu Kak Siska ya dalam persiapan lomba. Mungkin Kak Edwina bisa memberikan harapannya untuk para lektor-lektor yang baru ini. Ya, jadi sebenarnya lomba lektor ini bukan saya yang minta Siska atau nyari Siska untuk ikut lomba, tapi dari Siskanya sendiri yang inisiatif chat saya by WA, Kak, aku mau ikut lomba ini. Nah, dari situ, dari semangat inilah Siska mulai mempersiapkan diri, mulai dari seleksi, yang awalnya seleksi online, ternyata masuk ke 10 besar final yang harus datang di tempat di STPD. Itu Siska bertanding dengan 9 peserta lainnya, dan benar-benar nggak nyangka banget nama Paroki Kristus Raja Surabaya akhirnya terpanggil di bagian akhir saat pemenang juara 1. Ya. Jadi harapannya yang baru dilantik ini tetap punya semangat yang muda. Walaupun mungkin usianya sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya tetap harus diperbaharui selalu. Semangat untuk mewartakan sabda dimanapun kita berada. Untuk anggota yang sudah dilantik pun harapannya untuk setiap tahunnya semoga kita tetap selalu membaharui janji supaya semangat kita juga selalu diperbaharui. Sekalian ngumpul, gathering bareng kayak gini untuk semakin mengakrabkan diri. Dan untuk rekrutmen ya, kita nanti kemungkinan doakan tahun ini bisa mulai rekrutmen lagi berjalan untuk menjaring teman-teman yang baru, khususnya yang anak muda. Jadi semoga banyak anak muda yang tertarik mau bergabung ke lektor pemazmur untuk melayani di gereja Paroki
Kristus Raja Surabaya ini. Begitu. Luar biasa ya. Jadi ini tidak hanya lektor yang gak ada lektor baru, gak ada lektor lama, tapi semuanya sudah lektor. Turut hadir pula Romo Kepala Paroki Ramo Hardo Iswanto CM menyampaikan pesan kepada para anggota lektor dan pemazmur untuk bisa membagikan keahliannya dalam kegiatan pelayanan di wilayah maupun di lingkungan. Ya, baik. Saya sebagai Romo Paroki yang ucapkan selamat. Pertama untuk para lektor baru. Kalau kita sekarang jadi lektor, ya bersyukur. Bukan aku lulus, aku terbaik. Nah, bersyukur diberi kesempatan untuk membaca sabda Tuhan dengan baik. Dan pesan saya satu, kalau sudah jadi lektor, jadilah itu menjadi bekal untuk merasul. Kalau di lingkungan, kalau di komunitas, coba skill yang sudah kita miliki menjadi lektor itu juga kalau di lingkungan atau kelompok pendalaman apapun, coba dibagikan. Kalau membaca gini, nanti kalau ada pendaftaran ikut ya, nanti saya dampingi, nanti saya bisa membantu untuk membaca dengan benar, dengan baik itu gimana. Jadi lektor itu terus berkembang, terus ada kader yang baru. Saat ini saya sedang bersama salah satu anggota baru lektor. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Pak? Ya, selamat siang. Saya Chandra, Stefanus Chandra Setiabudi. Saya baru dilantik baru hari ini sebagai lektor di Paroki Kristus Raja Surabaya. Ya, mungkin bisa memberikan sedikit harapan untuk kedepannya. Untuk harapan kedepannya sebagai lektor, untuk lebih semangat lagi menjadi seorang lektor untuk melayani Tuhan di Paroki Kristus Raja, karena jangan dijadikan beban, karena jadikan ini sebuah pelayanan yang begitu indah, karena kita sebagai seorang Katolik yang sangat haus akan melayani Tuhan. Saat ini saya sedang bersama salah satu anggota baru dari lektor. Mungkin bisa perkenalkan dulu bersama Kak siapa? Saya namanya Kak Lia. Oke, Kak Lia, kalau boleh sharing nih, apa sih pelajaran yang bisa dipetik menurut kakak saat menjadi lektor ini? Satu yang terpenting yang saya alami pribadi adalah kerendahan hati. Karena sebelum saya aktif di pelayanan ini, kesibukan saya di dunia usaha saya itu saya hanya teori yang namanya kerendahan hati. Tetapi setelah menjalani pembinaan, terus mendalami sebagai seorang lektor atau pelayanan ini membuat saya berubah, belajar untuk rendah hati, belajar untuk sesungguhnya memberikan pelayanan yang sesungguhnya. Terlebih dari apa yang sudah saya punya, tetapi sekarang saya belajar bahwa semua itu di mata Tuhan adalah sama. Rata-ratanya untuk lektor 41 tahun, Pak Masmur 35 tahun. Dalam kesempatan pertemuan anggota lektor dan pemazmur saat ini, Saudara Reza selaku petugas liturgi menyampaikan beberapa data terkait kondisi anggota lektor dan pemazmur di Paroki Kristus Raja saat ini. Saat ini saya sedang bersama Kak Reza yang berasal dari seksi liturgi. Halo Kak. Ya, halo. Ya, tadi kan Kakak udah menjelaskan data-data tentang lektor dan juga pemazmur. Mungkin bisa memberikan harapannya dari segi seksi liturgi. Oke. Iya, pemaparan infografis yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya tujuannya ya untuk mengajak teman-teman baik lektor maupun pemazmur untuk menyadari bahwa ini keanggotaan sekarang ini mayoritas termasuk usia yang di atas sekian tahun. Nah, di mana sebenarnya kalau bisa disimpulkan bahwa kita membutuhkan jiwa-jiwa muda. Jadi usia-usia produktif untuk keberlangsungan gereja 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu sangat dibutuhkan. Jadi seperti kamu, teman-teman Komsos yang muda-muda ini, nah mereka ini
kita butuhkan juga di seksi liturgi. Kenapa? Karena ya berkaitan dengan misa, berkaitan acara upacara liturgi lainnya, itu membutuhkan teman-teman yang energik seperti kalian-kalian ini, usia-usia yang masih semangat, yang penuh ide, seperti itu. Jadi kedepannya harapannya kita dalam membuka rekrutmen itu bisa menjaring usia-usia muda, teman-teman yang usianya mungkin di atas umur 15 tahun, karena kan fokusnya yang sudah komuni, yang akan terima krisma, sampai usia ya seputar 35 tahun. Karena apa harapannya ketika mereka bertambah 5-10 tahun lagi, mereka masih bisa melayani dengan semangat seperti itu. Baik, berarti harapannya semoga kedepannya semakin banyak anak muda yang bisa bertugas dan juga. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kegiatan petugas lektor dan juga pemazmur pada hari ini. Bersama saya Gilda, melaporkan untuk reportase Komsos KR. Pemirsa, itu tadi hasil laporan dari reporter Gilda terkait kegiatan pelantikan anggota lektor. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Bersama saya, Kristal, dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.